Apakah Anda sadar, ada sayuran yang setiap hari kita anggap sehat, justru bisa menjadi pemicu stroke diam-diam di malam hari? Bayangkan, Anda tidur nyenyak, lalu tiba-tiba bangun dengan bicara pelo, tangan tidak bisa diangkat, atau kepala berputar hebat. Semua itu bisa terjadi hanya karena satu mangkuk sayur yang salah waktu makannya. Saya, Dr. Iriana Winarsi, seorang spesialis saraf dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, sudah terlalu sering melihat kasus seperti ini. Pasien datang dengan wajah terkejut, keluarga panik, hanya karena mereka pikir makan sayur pasti aman. Kenyataannya, tidak semua sayur aman bagi tubuh yang sudah berusia di atas 65. Hari ini, saya akan bongkar 8 jenis sayuran yang tampak biasa, tapi bisa menjadi musuh tersembunyi otak Anda. Saya juga akan berikan satu rahasia khusus di bagian akhir yang bisa menyelamatkan hidup Anda jika diterapkan dengan benar. Jangan anggap remeh, stroke tidak memberi tanda, tidak ada sakit dada, tidak ada peringatan. Sekejap saja hidup bisa berubah. Pertanyaannya, apakah Anda siap menghadapi risiko itu? Atau mau belajar cara menghindarinya mulai sekarang? Kalau Anda serius ingin tetap sehat, jangan lewatkan 1 detik pun video ini. Tulis angka 9 di kolom komentar bila Anda ingin hidup lebih kuat dan bebas dari stroke. Dan kalau ada pertanyaan lain, tulis angka 1 beserta topik yang ingin Anda ketahui. Saya akan baca semua komentar Anda, karena saya ingin kita bersama-sama membangun komunitas lansia yang sehat, mandiri, dan bahagia. Ingat, apa yang Anda makan malam ini bisa menentukan apakah besok pagi Anda masih bisa bangun dengan tubuh segar, atau justru tidak bisa bicara lagi. Bayam adalah sayuran yang sangat akrab di meja makan orang Indonesia. Dari sayur bening, pecel, sampai campuran gado-gado. Semua orang menganggapnya sehat. Namun, tahukah Anda, di usia lanjut, terutama setelah 65 tahun, bayam bisa berubah menjadi jebakan berbahaya bila dimakan di waktu yang salah. Bayam mengandung oksalat, zat alami yang bisa mengikat kalsium dalam tubuh. Pada orang muda, ginjal masih kuat untuk membuang oksalat ini. Tapi pada orang tua, ginjal mulai melemah. Ditambah lagi, kalau setiap hari minum suplemen kalsium atau vitamin D, maka oksalat dan kalsium bertemu, membentuk kristal. Kristal ini membuat darah lebih kental, aliran menjadi lambat, dan akhirnya bisa menyumbat pembuluh kecil di otak. Inilah bibit stroke yang sering tidak disadari. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Rahmat, 76 tahun, pensiunan guru di Jawa Tengah. Setiap malam ia makan sayur bayam bening sebelum tidur. Ia juga rajin minum suplemen kalsium agar tulang kuat. Suatu pagi, istrinya menemukan ia bicara pelo dan tangan kanan tidak bisa diangkat. Stroke ringan menyerang tanpa tanda. Bayangkan, hanya karena bayam malam hari digabung dengan suplemen. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan makan bayam di malam hari, terutama bila Anda minum suplemen kalsium atau vitamin D. Kedua, sebaiknya makan bayam di pagi atau siang hari, saat tubuh masih aktif bergerak sehingga sirkulasi lebih lancar. Ketiga, masak bayam hingga matang. Jangan terlalu sering makan mentah atau jus bayam. Ingat, stroke tidak menunggu Anda siap. Satu kebiasaan sederhana bisa menentukan apakah besok pagi Anda masih bisa memeluk cucu atau justru terbaring di rumah sakit. Kalau Anda setuju bahwa kebiasaan kecil ini penting diubah, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar mendengar dengan serius. Ingat, bayam pagi hari saja. Brokoli sering dipuji sebagai simbol makanan sehat, kaya serat, vitamin, dan antioksidan. Banyak lansia percaya dengan makan brokoli setiap hari, jantung akan tetap kuat. Tapi di balik reputasi baik itu, ada risiko tersembunyi yang jarang dibicarakan. Terutama bagi Anda yang sedang minum obat pengencer darah. Brokoli mengandung vitamin ke dalam jumlah tinggi. Vitamin ini memang berfungsi membantu pembekuan darah. Masalahnya, bila Anda sedang menggunakan obat seperti warfarin, clopidogrel, atau aspirin, vitamin K bisa mengganggu keseimbangan obat tersebut. Akibatnya, darah bisa menjadi terlalu kental atau terlalu encer. Kedua kondisi ini sama-sama berbahaya. Terlalu kental bisa memicu bekuan darah,
Terlalu encer bisa membuat pembuluh di otak pecah. Saya teringat seorang pasien, Ibu Sari, 82 tahun, pensiunan guru SD dari Jawa Barat. Setiap malam ia mengukus brokoli dengan sedikit minyak zaitun. Ia merasa bangga. Saya menjaga kesehatan jantung, katanya. Namun suatu sore, ia mendadak sakit kepala hebat lalu jatuh pingsan. Hasil CT scan menunjukkan pendarahan di otak. Bukan karena tekanan darah, melainkan karena darahnya terlalu encer akibat kombinasi obat dengan vitamin K dari brokoli yang ia makan berlebihan. Apa pelajarannya? Kalau Anda minum obat pengencer darah, bukan berarti Anda tidak boleh makan brokoli sama sekali. Tetapi, jumlahnya harus konsisten. Jangan hari ini makan banyak, besok tidak sama sekali. Fluktuasi inilah yang berbahaya. Dokter perlu tahu pola makan Anda agar dosis obat bisa disesuaikan. Saran saya, tetap makan brokoli secukupnya, maksimal 2-3 kali seminggu. Dan jangan hanya di malam hari. Catat apa yang Anda makan, lalu periksa INR atau hasil pengenceran darah secara rutin. Dengan begitu, Anda bisa menikmati manfaat brokoli tanpa membahayakan otak. Banyak orang tua berpikir, makan sayur pasti aman. Padahal, di usia lanjut, tubuh kita berubah. Apa yang dulu jadi sahabat, bisa berubah menjadi musuh. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang betul-betul peduli menjaga kesehatan otaknya. Ingat, brokoli bukan musuh, asal konsisten. Selada sering dianggap makanan ringan dan menyehatkan. Banyak orang tua memilih makan salad di malam hari karena terasa segar, rendah kalori, dan mudah dicerna. Namun, justru di usia lanjut, kebiasaan ini bisa membawa bahaya tersembunyi. Selada memiliki sifat diuretik alami. Artinya, setelah dimakan, tubuh akan lebih banyak membuang cairan melalui urin. Bagi orang muda, ini tidak terlalu terasa. Tetapi pada lansia, apalagi yang sudah rutin minum obat darah tinggi atau obat diuretik, kehilangan cairan kecil saja bisa membuat darah menjadi lebih kental. Darah yang kental berarti alirannya lambat, dan itu membuka jalan terbentuknya bekuan kecil di pembuluh otak. Hasilnya, stroke bisa terjadi diam-diam saat tidur. Saya masih ingat kisah Pak Budi, 75 tahun, pensiunan pegawai di Yogyakarta. Setiap malam, ia menyiapkan salad dengan selada, timun, dan sedikit cuka. Ia merasa sehat, tubuhnya ringan, dan tidur lebih nyenyak. Tapi suatu pagi, istrinya menemukan ia sulit berbicara dan tangan kirinya lemas. Dokter menemukan adanya stroke ringan. Hasil lab menunjukkan tanda dehidrasi dan darah yang lebih kental dari normal. Semua ini berhubungan dengan kebiasaan makan selada di malam hari tanpa cukup air minum. Apa yang bisa dipetik dari cerita ini? Jangan makan selada saat malam. Pindahkan ke siang hari, ketika tubuh masih aktif dan lebih mudah menjaga hidrasi. Minumlah cukup air, minimal segelas besar setelah makan siang. Jika Anda sedang minum obat darah tinggi atau obat kencing, berhati-hatilah karena efek gabungan bisa membuat cairan tubuh turun drastis. Ingatlah, stroke tidak selalu datang dengan rasa sakit. Kadang, hanya dengan satu kebiasaan kecil, tubuh menjadi rentan. Kalau Anda merasa informasi ini penting, tulis angka 3 di kolom komentar. Mari kita lihat siapa saja yang benar-benar mau menjaga diri dari risiko stroke diam-diam di malam hari. Selada jangan jadi teman malam. Wortel mentah sering dianggap camilan sehat. Rasanya manis alami, renyah, dan rendah kalori. Banyak orang tua mengganti keripik atau kue dengan wortel mentah di malam hari. Mereka yakin pilihan ini aman. Namun faktanya, bagi tubuh lansia, wortel mentah bisa berubah menjadi pemicu stroke yang diam-diam bekerja di malam hari. Mengapa? Karena wortel mentah mengandung karbohidrat cepat serap. Saat dimakan sendirian, kadar gula darah akan naik lebih cepat. Pada orang muda, insulin bisa bekerja dengan baik untuk menurunkan gula. Tetapi, pada usia lanjut, respon insulin sering terlambat atau justru berlebihan. Akibatnya, setelah gula naik, tiba-tiba turun drastis di tengah malam. Kondisi ini disebut hipoglikemia malam.
Hipoglikemia tidak hanya membuat tubuh lemas. Tubuh akan mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Hormon ini menyempitkan pembuluh darah, menaikkan tekanan darah, dan membuat darah lebih kental. Kombinasi inilah yang bisa memicu bekuan kecil di otak. Itulah awal dari stroke yang tidak terduga. Saya pernah merawat seorang pasien, Ibu Dewi, 78 tahun, seorang nenek aktif dari Surabaya. Ia rutin makan wortel mentah setiap malam sambil menonton televisi. Beberapa kali, ia bangun pagi dengan pusing, tangan terasa kesemutan, tapi ia abaikan. Hingga suatu hari, ia tidak bisa mengucapkan doa pagi seperti biasa. Hasil pemeriksaan menunjukkan ia terkena stroke ringan, dipicu oleh gula darah yang naik turun tajam di malam hari. Apa solusinya? Jangan makan wortel mentah sebagai camilan malam. Bila ingin, lebih baik konsumsi di siang hari dan jangan dimakan sendirian. Padukan dengan protein atau lemak sehat, misalnya dengan tempe goreng atau telur rebus, agar gula darah lebih stabil. Dan yang terpenting, selalu konsultasikan kebiasaan makan dengan dokter, terutama bila Anda sudah mengidap diabetes atau sedang minum obat penurun gula darah. Jangan tunggu sampai tubuh memberi peringatan keras. Ubah kebiasaan kecil ini sebelum terlambat. Kalau Anda setuju kebiasaan wortel malam harus dihentikan, tulis angka 4 di kolom komentar. Wortel mentah jangan malam hari. Bawang putih sejak dulu dikenal sebagai obat alami. Banyak orang tua percaya, dengan makan bawang putih setiap hari, tekanan darah turun, kolesterol berkurang, dan tubuh jadi lebih kebal. Bahkan ada yang mengonsumsi kapsul ekstrak bawang putih karena yakin lebih praktis dan kuat. Namun, di balik manfaatnya, ada bahaya yang jarang disadari. Bawang putih mengandung zat alisin. Zat ini membuat darah lebih cair, sehingga mencegah terbentuknya bekuan. Kedengarannya baik, tapi bayangkan, bila Anda sudah minum obat pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel, atau warfarin, efeknya bisa berlipat ganda. Darah menjadi terlalu encer, pembuluh darah kecil di otak jadi rapuh, dan risiko perdarahan otak meningkat drastis. Saya ingat kasus Pak Ahmad, 81 tahun, pensiunan masinis kereta di Jawa Barat. Ia membaca artikel tentang khasiat bawang putih dan mulai minum kapsul bawang putih setiap hari, ditambah 1 siung bawang mentah setiap malam. Ia tidak memberitahu dokternya, padahal ia juga sedang rutin minum aspirin. 3 minggu kemudian, ia mengeluh sakit kepala hebat dan bicara kacau. Hasil CT scan menunjukkan perdarahan otak. Kombinasi obat dan bawang putih inilah yang membuat darahnya terlalu encer. Pesannya jelas, bawang putih tetap bisa digunakan, tetapi hanya sebagai bumbu masakan, dalam jumlah wajar. Jangan menambahkan suplemen bawang putih tanpa pengawasan dokter, apalagi jika Anda sudah menggunakan obat pengencer darah. Ingat, alami bukan berarti selalu aman. Tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap interaksi makanan dan obat. Kalau Anda ingin jantung sehat, cukup gunakan bawang putih secukupnya dalam masakan sehari-hari. Tidak perlu berlebihan. Yang terpenting, selalu diskusikan dengan dokter sebelum menambah suplemen apapun. Jangan sampai niat baik menjaga kesehatan justru berbalik menjadi bencana. Stroke dan perdarahan otak sering datang tanpa tanda. Hanya dengan 1 kapsul tambahan, hidup bisa berubah selamanya. Kalau Anda setuju bahwa bawang putih harus digunakan dengan bijak, tulis angka 5 di kolom komentar. Ingat, bawang putih secukupnya saja. Bawang merah adalah bumbu dasar hampir semua masakan Indonesia. Dari sambal, tumisan, sampai sayur bening, rasanya tidak lengkap tanpa bawang merah. Selain menambah aroma sedap, banyak orang percaya bawang merah bisa membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Namun, pada usia lanjut, terutama bila Anda sudah rutin minum obat darah tinggi, bawang merah bisa membawa risiko serius. Bawang merah mengandung quercetin, antioksidan kuat yang bekerja sebagai vasodilator alami. Artinya, pembuluh darah menjadi lebih lebar dan tekanan darah bisa turun. Masalahnya, kalau Anda sudah minum obat penurun tekanan darah, efeknya bisa bertambah. Akibatnya, tekanan darah bisa turun terlalu rendah.
Kondisi ini disebut hipotensi. Hipotensi bukan hanya membuat kepala pusing atau tubuh lemas. Saat tekanan darah terlalu rendah, aliran darah ke otak berkurang. Otak jadi kekurangan oksigen. Tubuh merespons dengan menyempitkan kembali pembuluh darah. Perubahan mendadak ini bisa memicu terbentuknya bekuan darah. Dan bila bekuan itu tersangkut di otak, stroke tidak bisa dihindari. Saya pernah menangani kasus Pak Joko, 80 tahun, pensiunan pelatih sepak bola dari Semarang. Ia sangat percaya dengan khasiat bawang merah. Setiap malam, ia makan lalapan bawang merah mentah bersama tempe goreng. Awalnya ia merasa lebih ringan dan bertenaga, tapi lama-lama ia sering merasa pusing saat bangun tidur. Hingga suatu pagi, ia jatuh dan tidak bisa mengingat nama cucunya. Pemeriksaan menunjukkan stroke ringan, dipicu tekanan darah yang turun terlalu drastis pada malam hari. Apa yang harus dilakukan? Jangan berhenti makan bawang merah sama sekali. Tapi jangan juga berlebihan, terutama di malam hari. Gunakan secukupnya sebagai bumbu masakan, jangan menjadikannya lalapan rutin dalam jumlah banyak. Dan bila Anda minum obat darah tinggi, ceritakan kebiasaan makan Anda pada dokter agar dosis obat bisa disesuaikan. Tubuh lansia lebih rapuh daripada yang terlihat. Apa yang terasa sepele bisa menjadi pemicu bencana besar. Jangan biarkan stroke merenggut kemandirian Anda hanya karena lalai dengan bawang merah. Kalau Anda setuju bahwa bawang merah harus digunakan secukupnya, tulis angka 6 di kolom komentar. Bawang jangan berlebihan. Jagung adalah makanan yang sangat akrab bagi orang Indonesia. Dari jagung rebus di pasar malam, bakwan jagung di warung, sampai bubur jagung manis untuk sarapan. Rasanya manis, mengenyangkan, dan murah. Tidak heran banyak lansia menjadikannya makanan favorit. Namun, jagung bukan tanpa bahaya. Jagung sebenarnya lebih mirip sumber pati atau gula daripada sayur. Ketika dimakan, terutama di malam hari, gula dalam jagung cepat sekali masuk ke darah. Gula darah naik tajam. Pada usia muda, tubuh cepat menurunkan lonjakan itu. Tapi pada lansia, insulin sering bekerja lambat atau justru berlebihan. Hasilnya, gula darah bisa anjlok di tengah malam. Tubuh lalu melepaskan hormon stres untuk mengimbanginya. Masalahnya, hormon stres seperti kortisol dan adrenalin membuat pembuluh darah menyempit dan tekanan darah melonjak. Darah yang tadinya stabil jadi kental, alirannya bergejolak. Dalam kondisi ini, bekuan kecil mudah terbentuk di pembuluh otak. Satu bekuan saja bisa cukup untuk membuat seseorang lumpuh sebagian tubuhnya saat bangun pagi. Saya ingat kisah Ibu Kartini, 77 tahun, pensiunan pustakawan dari Jawa Timur. Ia punya kebiasaan makan jagung rebus hampir setiap malam. Awalnya, ia merasa lebih ringan, tidak kekenyangan seperti makan nasi. Tapi suatu pagi, ia bangun dengan wajah kaku sebelah. Dokter menemukan stroke ringan yang dipicu fluktuasi gula darah malam hari akibat jagung. Jangan salah paham, jagung tetap bisa dimakan. Tapi waktunya harus tepat. Jangan menjadikan jagung sebagai makan malam. Lebih baik dikonsumsi di siang hari, dan jangan dimakan sendirian. Padukan dengan protein seperti ikan atau tempe agar gula darah lebih stabil. Hindari menambahkan gula atau madu pada olahan jagung, karena justru memperparah lonjakan gula darah. Jagung manis mungkin terasa aman, tapi bagi tubuh yang rapuh di usia lanjut, bisa berubah jadi bom waktu. Stroke tidak peduli apakah pemicunya dari makanan sederhana. Yang penting, tubuh sudah tidak mampu menahan guncangan kecil itu. Kalau Anda setuju bahwa kebiasaan makan jagung malam harus dihentikan, tulis angka 7 di kolom komentar. Jagung jangan jadi makan malam. Tomat adalah simbol kesegaran. Dipakai dalam sambal, sop, jus, sampai lalapan. Banyak orang tua percaya, tomat baik untuk jantung, kulit, dan penglihatan. Namun, di balik kesegarannya, tomat bisa menjadi penyebab masalah serius, terutama bagi lansia. Tomat mengandung histamin, tiramin, dan solanin. Pada tubuh muda, zat ini biasanya tidak menimbulkan masalah. Tetapi, pada usia lanjut, pembuluh darah otak menjadi lebih rapuh dan mudah bereaksi berlebihan.
Histamin dan tiramin dapat memicu peradangan dan meningkatkan tekanan darah. Sementara solanin, yang juga terdapat pada terung dan kentang, bisa mengganggu sistem saraf. Hasil akhirnya bisa mengecoh. Lansia yang makan tomat berlebihan, terutama di malam hari, dapat merasakan sakit kepala, pandangan kabur, bicara pelo, atau mati rasa di tangan. Gejala ini mirip stroke, tetapi ketika diperiksa, tidak ditemukan bekuan atau perdarahan. Kondisi seperti ini disebut stroke imitasi atau stroke mimik. Walaupun tidak sama dengan stroke sungguhan, efeknya bisa mengurangi kualitas hidup dan menimbulkan rasa takut luar biasa. Saya teringat kasus Ibu Fatimah, 83 tahun, seorang nenek yang rajin memasak sup tomat setiap malam. Ia yakin sup tomat membuatnya awet muda. Namun suatu pagi, ia bangun dengan kepala berdenyut, penglihatan ganda, dan bicara tidak jelas. Anaknya panik, mengira stroke. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada sumbatan, tetapi ada penyempitan mendadak pembuluh darah otak, dipicu kandungan tomat yang dikonsumsi berlebihan. Apa yang bisa dipetik? Tomat bukan musuh, tetapi konsumsi berlebihan, terutama di malam hari, bisa membuat otak bingung. Sebaiknya makan tomat di siang hari, dalam jumlah sedang, dan selalu kombinasikan dengan makanan lain. Jangan jadikan sup tomat atau jus tomat sebagai menu rutin malam. Tubuh lansia lebih rentan terhadap perubahan kecil. Apa yang tampak sepele bisa menimbulkan gejala menakutkan. Jangan sampai Anda atau keluarga panik tengah malam hanya karena semangkuk sup tomat. Kalau Anda setuju bahwa tomat harus dikonsumsi dengan bijak, tulis angka 8 di kolom komentar. Tomat jangan berlebihan di malam hari. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kita sudah membahas 8 sayuran yang tampak sehat, tapi bisa berubah menjadi ancaman bila dikonsumsi dengan cara yang salah. Bayam yang penuh oksalat, brokoli dengan vitamin K tinggi, selada yang menguras cairan tubuh, wortel mentah yang mengacaukan gula darah, bawang putih yang bisa terlalu mengencerkan darah, bawang merah yang menurunkan tekanan terlalu drastis, jagung yang membuat gula naik turun, dan tomat yang bisa meniru gejala stroke. Semua punya manfaat, tapi juga punya sisi berbahaya bila kita lengah. Pesannya jelas, bukan tentang membuang sayuran dari hidup kita, melainkan belajar makan dengan cara yang tepat. Apa yang aman di usia 40, bisa menjadi bumerang di usia 70. Tubuh kita berubah, pembuluh darah lebih rapuh, dan otak lebih sensitif. Itulah mengapa kesadaran kecil bisa menyelamatkan masa depan besar. Mulailah dari hal sederhana. Pindahkan sayuran tertentu ke waktu makan siang. Jangan jadikan camilan malam sembarangan. Minum segelas air sebelum tidur. Dan yang paling penting, bicarakan kebiasaan makan Anda dengan dokter. Jangan diam-diam menambah suplemen atau mengubah pola makan tanpa bimbingan. Satu kebiasaan bisa menjadi garis pemisah antara hidup sehat atau terbaring di ranjang rumah sakit. Saya ingin Anda bangun besok pagi dengan tubuh segar, pikiran jernih, dan senyum yang bisa Anda bagikan pada cucu-cucu. Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asal diberi kesempatan. Pertanyaannya, apakah Anda akan mulai besok pagi? Jika Anda merasa 8 rahasia ini bermanfaat, tulis angka 9 di kolom komentar. Jika Anda ingin saya membahas topik lain, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan baca semuanya, karena kita sedang membangun komunitas lansia yang sehat dan kuat. Jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan tetangga. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. Dan tentu saja, klik tombol subscribe di channel ini agar Anda tidak ketinggalan tips penting berikutnya. Hidup Anda berharga. Jangan biarkan stroke mencuri masa depan Anda. Mulai besok pagi, ambil langkah kecil demi kesehatan otak dan kebahagiaan keluarga Anda.